Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pentingnya berpikir kritis. Nah, sebelum masuk ke materi, marilah kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Yusra sebagai moderator sekaligus pemateri 3, Muhammad Reza Wahyudi sebagai pemateri 1, Okta Miryana sebagai pemateri 2. Nah, kepada pemateri 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pemateri pertama akan menyampaikan dalil-dalil yang terkait dengan berpikir kritis, yaitu dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dan ia selalu memikirkan ciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Lindungilah kami dari siksa api neraka." Maknanya, ayat 90 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta selisih pergantiannya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, dan orang-orang yang mau memperhatikan alam, orang-orang yang berpikir kritis. Dan sedangkan di ayat 191 menjelaskan bahwa ulul albab adalah orang-orang yang banyak berzikir dan bertakafur. Ia berzikir dalam segala kondisi, maupun itu baik saat berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ia juga selalu mentafakuri atau memikirkan penciptaan alam, sehingga sampai pada kesimpulan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam tidak ada yang sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah, mohon perlindungan dari siksa neraka. Dan yang kedua, yaitu hadis tentang berpikir kritis. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau berkata, artinya dari Abu Ya'la yaitu Sya'ad ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau berkata, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pemandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yaitu alam akhirat. Orang yang tidak yakin akan adanya hari pembalasan tentu saja tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal, ataupun jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah SAW adalah jauhnya orientasi pada visi ke depan,
yaitu pada alam akhirat. Maka pandangannya yang hanya sebatas pada dunia menjadi petanda tindakan kebodohan atau jahil. Bangsa Arab pra-Islam dikatakan jahiliyah bukan karena tidak dapat menulis, tetapi karena kelakuannya menyiratkan kebodohannya, yaitu dengan menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan. Orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, penipuan, dan kezaliman lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Jadi, kemaksiatan adalah tindakan bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah dan sangat mudah untuk direkayasa. Sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat tidak akan ada tawar-menawar. Malah diabaikan. Orang-orang tersebut dalam hadis di atas dikatakan sebagai orang-orang yang lemah karena tidak mampu melawan hawa nafsunya sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya pemateri kedua akan menyampaikan beberapa manfaat berpikir kritis dan cara menerapkan perilaku terpuji terkait berpikir kritis. Adapun manfaat berpikir kritis diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek. Yang keempat, dapat menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Yang kelima adalah mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Adapun cara menerapkan perilaku terpuji terkait berpikir kritis, yang pertama adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal sehat. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan semesta bagi manusia. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam bersama pakar di bidang masing-masing. Yang keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Dan yang terakhir adalah menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Baiklah, dari saya sekian dan terima kasih.